Hey, what's up ES Squad? Back with me again, Edward Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Rambut akhirnya pendek juga, bray. Buset, ini panas banget. Gila, selama ini rambut udah panjang terus tebel pula gitu kan, gak keurus. Ini sengaja gue potong rada pendekan biar gua guntingnya lagi lama lagi. Ini sebenarnya kok agak-agak kependekan sih. Kalau misalkan dia udah rada panjang, rada tebel, bakalan jauh lebih bagus lagi. Ini kenapa jadi gue ngomongin rambut ya? Oke, BTW, di video ini gue mau memprediksi dua pertandingan yang akan gue prediksi dari ajang quarterfinal Liga Champions Eropa. Yang pertama ada Atalanta versus Paris Saint-Germain, dan yang kedua ada RB Leipzig versus Atletico Madrid. Alright, sebelum gue mulai memprediksi, seperti biasa gue mau kasih tahu ke lu semua bahwa untuk lu yang pertama kali datang ke channel gue, welcome, selamat datang di channel gue. Channel Edward Adam ini mostly sekarang itu lagi ngebahas soal sepak bola. Tapi gue akan kasih juga konten-konten dari podcast gue. Podcast gue itu isinya apa? Podcast gue itu isinya ngebahas soal hal-hal yang lebih major di luar sepak bola. Podcast gue mostly tentang relationship, tentang hubungan lu sebagai manusia, personal hubungan lu dengan keluarga lu, broken home, mental health, terus juga mungkin masalah-masalah sosial yang lain. Dan yang paling penting, gue akan ngasih segmen baru, yaitu segmen ngondom. Lu pasti mikir, wih apa nih? Itu bahas ngondom-ngondom. Tenang, ngondom itu entar deh, kejutan. Gue kasih tahu kejutan. Jadi buat lo yang suka apa podcast gue, langsung aja cek di Spotify, klik link yang ada di deskripsi. Lu juga bisa follow, jadi setiap kali gue upload setiap episode di podcast di Spotify, lu akan dapat notifnya ya. Langsung aja kita membahas pertandingan antara Atalanta versus PSG. Sebelumnya mungkin buat lu yang baru sama channel gue, terus lu lihat bahwa prediksi gue salah, terus lu ngatain gue, atau mungkin dibilang hate juga enggak ya. Ya mungkin sedikit kecewa lah ya. Terus lu bilang prediksi gue salah. Ya memang prediksi gue salah. Jadi jangan berharap prediksi dari gue benar terus. Apalagi lu menggunakan prediksi dari gue untuk lu masang, atau mungkin lu hidup menaruh segenap uang lu untuk masang. You are totally wrong. Lu salah besar. Kenapa? Karena gue bukan dewa. Kalau gue tahu yang bener pertandingan yang menang yang mana, gue nggak bikin YouTube ya. Udah kaya raya gue. Udah jadi dewa judi gue ya. Jadi di sini gue sebenarnya pakai kata prediksi itu cuman sekedar ya biar algoritmanya jalan aja. Gitu. Sebenarnya juga prediksi salah bener juga gue mau bodo amat, karena fokus gue ini tuh ke tacticalnya. Kalau lu mungkin yang udah ngikutin dari lama, kalau gue cuma bisa kasih prediksi, gue mah sama kayak channel-channel YouTube yang lain yang cuma paling 2 menit, 3 menit ngomongin soal pertandingan. Padahal yang dikasih tahu cuma jadwal, formasi, sama apalagi statistik yang nggak jelas dicomot dari mana. Udah gitu apa? Prediksinya udah. Paling durasi cuma 2-3 menit. Kenapa setiap kali video prediksi gue itu bisa sampai 10 menit lebih? Karena emang gue fokus ke tacticalnya. Bagi gue itu tactical jauh lebih penting ketimbang hasilnya. Karena dengan begitu gue bisa tahu nih prinsip taktikal dari sebuah tim, cara menangnya, dramanya, itu gue bisa lebih dapat feelingnya gitu ketimbang cuma sekedar hasilnya. Ya bocil, jadi buat lu nggak apa-apa sih kalau lu masih mau nge-hate atau apa, nggak apa-apa, komen aja begitu. Gue senang. Semakin ada nge-hate semakin saya kenyang, oke? Langsung aja, Atalanta versus PSG. Atalanta, kalau kita tahu Atalanta ini kan tim yang sangat wah sekali di Serie A ya. Kurang lebih 2 musim ke belakang ya, gue ngerasa kayak Atalanta ini enak banget dilihatnya gitu. Dia bukan sekedar kayak Leicester City di EPL ya. Bagaimana Leicester pada saat kita tahu kan dia itu menang Premier League tapi cuma sekali tuh. Habis itu setelahnya pemainnya banyak dijual-jualin ya. Akhirnya performanya anjlok lagi gitu kan. Tapi kalau Atalanta ini nggak gue lihat, pelatihnya Gasperini ini menurut gue punya satu pendekatan pola permainan yang bagus, menyerang banget, sangat tidak biasa untuk tim Italia Serie A bermain dengan pendekatan yang digunakan oleh si Gasperini ini. Pergerakan bolanya cepat, dinamis, nggak terlalu lama-lama untuk memainkan bola di belakang, frontal, itu yang gue suka. Istilahnya tuh kalau lu lihat EPL Liverpool main pada saat 2 musim lalu sebenarnya ya, itu enak dilihat men, enak banget dilihatnya. Permainan bolanya cepet, terus juga striker tajam-tajam, bener-bener tidak Serie A banget gitu Atalanta ini. Dan mereka berhasil masuk ke quarterfinal Liga Champions Eropa sih menurut gue keren banget ya. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan ujiannya nyata banget nih. PSG. Orang di luar langsung, gue udah nonton prediksi menjagokan PSG untuk bisa lolos. Men, PSG udah 3 bulan nggak ikut laga kompetitif.
Ya ada lah mereka ngikut friendly match, terus juga ada 2 kompetisi piala. Tapi kalau lu lihat juga sebenarnya ya di Ligue 1 itu praktis mereka nggak mendapatkan lawan yang sepadan gitu. Jadi mau meskipun lu invest pemain super duper bintang pun ke PSG ya, lu nggak akan bisa menyamai at least tim-tim dari La Liga, dari EPL, dari Bundesliga, karena tipikal permainannya itu beda banget kalau menurut gua. Dan tapi gua nggak bilang mereka tuh tim jelek ya, enggak, cuman daya kompetitifnya itu tuh sulit. Lu mikir kayak nggak ada pandemi, terus juga liga jalan semua liga Eropa aja masih sulit menurut gua untuk PSG kayak bisa bersaing dengan tim-tim gede di Eropa yang lainnya. Apalagi dengan mereka udah 3 bulan nggak ikut main kompetisi yang normal. Sedangkan Atalanta kita lihat setelah Serie A mulai lagi kan mereka luar biasa main lagi, otomatis tingkat kebugaran mereka tuh jauh lebih unggul ketimbang PSG. Apalagi PSG juga kemungkinan besar nggak ada Mbappe karena cedera. Dengan nggak adanya Mbappe otomatis keran golnya semakin berkurang, karena kita tahu Mbappe luar biasa. Ketimbang Neymar sama Icardi, PSG lebih bergantung sama seorang Kylian Mbappe. Tapi mungkin mereka masih punya banyak banget stok. Ada tadi gue sebutin, ada Neymar, Icardi, Pablo Sarabia juga gitu kan. Cuman entah kenapa gue ngelihat kayak pertandingan ini kedua-duanya punya peluang sih. Dua-duanya punya peluang, dan kalau menurut gue peluang lebih ada di Atalanta karena mereka lebih nothing tulus menurut gue. Mereka nggak punya beban di sini. Ini pertama kalinya mereka tampil juga. Mereka jauh bisa mengimbangi beberapa tim-tim besar di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Itu yang menurut gue cukup enak dilihat lah bagi tim sekelas Atalanta. Dan bebannya justru sebenarnya di PSG sih, karena mereka kan tadi gue bilang udah 3 bulan gak main dengan pemain bintang yang mahal banget diinvest. Mbappe belum tentu bisa main juga. Terus juga kayaknya pelatih PSG kan katanya kena cedera terus kemungkinan gak ikut nemenin timnya di pinggir gitu. Jadi ini kayaknya bakalan lebih banyak hal-hal non teknis nih yang akan terjadi di pertandingan nanti gitu. Dan kalau gue lihat sih Atalanta agak-agak suwe juga gitu kan. Joseph Ilicic diragukan untuk bisa main karena ini masalah pribadi ya. Dia balik ke negaranya, gue lupa tuh Ilicic asal mana gitu, gue lupa. Dia balik mau ketemu bininya, pas sampai rumah dia lihat bininya udah sama cowok lain gitu. Terus dia depresi, men. Kasihan banget sih gue jadi Ilicic, bener-bener tuh cewek emang atau malu. Dengan gak adanya Ilicic agak sedikit membuat kekuatan dari Atalanta berkurang, karena kan trio Dufan Zapata, Ilicic, Papu Gomez menurut gue itu trio yang saling mengisi ya. Jadi ketika Dufan Zapata yang diplot sebagai seorang target man mundur, dua antara Ilicic sama Papu Gomez itu akan mengisi area yang ditinggalkan sama si seorang Dufan Zapata. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa bertukar posisi sangat-sangat mobile. Pendekatan formasi mereka tuh 3-4-3 atau 3-4-2-1. Dan ini menurut gue yang spesial dari seorang Gasperini ya. Dia tuh taktik dia itu nggak terlalu monoton seperti tim-tim Serie A lainnya. Dia tuh taktiknya mengikuti lawannya. Lawannya menggunakan taktik apa, dia akan menggunakan anti taktik yang lain. Meskipun memang nggak selamanya bekerja sih, cuman menurut gue most of all taktik yang dijalankan tuh works. Cuma memang tidak setiap pemain di semua lini Atalanta itu berlabel bintang dan punya tingkat kehebatan atau kekuatan yang seperti tim-tim besar lainnya. Jadi ya menurut gue dengan Atalanta bisa sampai quarter final sih udah cukup lumayan kejutan. Bahkan kalau mereka bisa sampai semifinal, mind blowing banget sih menurut gue kalau Atalanta bisa masuk. Tapi balik lagi, kalau misalnya Ilicic absen masih bisa ada penggantinya sih. Contohnya Mario Pasalic itu juga luar biasa pemainnya. Kalau lu nanya gue prediksi ya, emang sih lebih berkelas, lebih berpengalaman di UCL tuh PSG. Tapi kalau ini kan gue netral sih sebenarnya ya. Cuman kalau emang harus memprediksi sih, gue seneng sih kalau Atalanta bisa maju ya cuy. Entah kenapa ya, gue ngerti kalau underdog gini tuh bisa bikin kejutan gitu kan. Nggak tahu deh, lu prediksi lu untuk Atalanta sama PSG kayak gimana? Biasa tulis di kolom komentar, gue pengen tahu, gue pengen diskusi. Next, kita ke RB Leipzig versus ATM. RB Leipzig, gue akan terus terang sama lu. Jadi di sini di channel ini gue nggak ada sosok pinter ya, sosok ngerti sepak bola. Gue juga ada nggak ngertinya gitu. RB Leipzig jujur gue jarang nonton. Karena satu Bundesliga, kedua lawannya juga kalau misalkan gue tonton pun, kalau misalkan lawan Munchen atau Dortmund itu pun kadang gue nggak nonton karena males gitu kan.
Cuma yang gue tahu dikit soal RB Leipzig adalah mereka itu juga hampir sama kayak Atalanta taktiknya gitu kan. Pelatihnya Julian Nagelsmann tuh nggak punya pendekatan skema taktik yang firm gitu. Kayak mungkin Guardiola, Jurgen Klopp, atau mungkin Diego Simeone. Enggak tuh. Dia itu taktiknya beradaptasi dengan lawannya. Lawannya pakai taktik apa, gue ngikut gitu. Lu mau kasih gue apa, gue bisa kasih anti taktiknya. Seperti itu. Cuma kalau lu lihat formasi ya, RB Leipzig menurut gue musim ini yang gue tahu lebih pakai ke 3-4-3, 3-5-2. Tapi kalau misalkan mereka pakai skema 4 atau 5 back, mereka juga bisa, cuman jarang. Seringnya mereka berangkat dengan formasi 3-4-2-1 sih. Seringnya seperti itu. Nah, ketika mereka masih punya seorang Timo Werner, ini formasi ini works banget, enak banget. Terutama kalau mereka pakai 3-4-1-2. Sistemnya mirip-mirip kayak Atalanta tadi. Jadi ketika mereka mau build up dari belakang, mereka bisa. Mau long ball pun juga mereka bisa. Karena mereka punya, at least mereka punya satu orang yang bisa ngejaga bola. Baru center back akan ngikut. Baru dua pemain penyerang yang lain itu ngisi ruang. Seperti itu. Nah, cuman uniknya yang menurut gue sedikit ya, yang gue tahu dari seorang Julian Nagelsmann adalah mereka itu uniknya kan ketika mereka membangun sebuah high press, itu kan harus jarak antar pemain lininya itu dekat, antara penyerang, gelandang maupun defense. Jadi ketika naik, tiga-tiganya naik. Kayak Pep tuh. Pep kan gitu kan. Kalau misalkan mereka tinggi, semua tinggi. Kalau perlu defensive line-nya tuh kelewatin garis tengah lapangan. Gitu. Jadi ketika kena counter, kerepotan juga kalau coveringnya nggak cepet. Nah, bedanya yang gue tahu, Julian Nagelsmann ini tuh dia sengaja kalau misalkan lu nyerang banget ya, 3 backnya itu dibiarin aja di tengah. Paling banter di garis tengah. Ketika dia ngepung, karena dia cukup pede dengan para pemain tengah yang mereka punya, plus dibantu 2 fullback, plus di depan ada 3 pemain depan. Mereka dengan pede ngurung pertahanan lawan. Jadi ada jarak tuh. Jadi misalkan pemain defensive line-nya di sini nih. Harusnya kan gini deket-deket semua. Nah, defensive line-nya di sini, pemain tengahnya ada di sini nih. Nah, jadi ada gap di tengah sini yang membuat kalau misalnya orang berpikir kalau misalkan tim lo kena counter gimana? Julian Nagelsmann terlalu percaya dengan 3 pemain belakangnya yang memang solid, dimana tugasnya dibagi-bagi. Yang satu untuk membayang-bayangi lawan yang pegang bola, nge-cover. Yang satu lagi ngejaga pemain lawan, yang satu lagi ngejaga zona. 3 pemain bertahannya siapa namanya Leipzig. Menurut gue masuk akal sih taktiknya, karena nggak mungkin dong pemain lawan itu naruh pemain depan 3-3 di depan. Nggak mungkin, pasti at least ada satu yang akan turun ngebantu wing pemain lawan. Nah, at least yang ditinggalin di depan tuh cuma 2. Nah, 3 center back lawan 2 striker, ya lu pikir aja pasti menang 3 center back dong. Kecuali depannya Messi sama Ronaldo, ya lu pikir aja sendiri gimana cara ngalanginnya gitu kan. Dan ini menurut gua kehilangannya Timo Werner sih dengan 28 gol musim ini sangat-sangat terasa. Apalagi mereka kehilangan seorang Yussuf Poulsen. Dia cedera. Musim ini kalau nggak salah nyetak 10 gol apa 11 gol, gue lupa deh. Gitu, mereka cuma ngandelin seorang Patrick Schick. Sama siapa lagi tuh, gue lupa tuh. Gue jarang ngikutin Leipzig soalnya. Jujur gue sebenarnya suka sih Leipzig. Maksudnya salah satu yang jadi favorit gue juga. Gaya mainnya enak, mau menyerang, modern, perpindahan bolanya cepet. Cuman lagi-lagi yang gue lihat gak ada Werner-nya ini. Karena Werner itu semacam sebagai lumbung golnya juga gitu. Mereka bisa mengandalkan seorang Werner. Dan dia cabut ke Chelsea di tengah-tengah Leipzig juga lagi fokus ke Liga Champions. Ini juga gara-gara Corona juga sih. Kalau nggak ada Corona kan at least kita bisa lihat penampilan Timo Werner di Liga Champions gitu kan. Gua sih kalau emang nggak ada Timo Werner plus juga ATM, gua nggak usah terlalu banyak ngomong ATM kayak gimana formasinya, karena gue udah sering bahas juga. Tim ini sangat-sangat fokus di tengah, fokus ke defense, tapi ketika melakukan counter sangat-sangat tajam. Terutama Anda tahu seorang Marcos Llorente itu luar biasa sekali, musim ini lagi tajam banget. Felix juga, Morata, Diego Costa juga begitu. Menurut gue nggak ada Angel Correa dan juga Simone Fiarco. Menurut gue nggak terlalu bermasalah sih, karena mereka masih punya banyak pemain buat bisa nutupin pemain lainnya yang lagi berhalangan itu kena COVID gitu kan. Mereka masih punya Saul Niguez, Thomas Partey, terus juga ada Koke. Gue ngerasa sih ATM akan lebih punya peluang untuk lolos ya. Sorry banget buat fans RB Leipzig, tapi realistisnya menurut gue sih ATM bisa unggul lolos. Mungkin kalau nanya skornya 2-0 lah. Mungkin ya. Oke. Itu dia prediksi dan pembahasan singkat gue. Nggak singkat juga sih, berapa menit, 16 menit. Pembahasan soal 2 pertandingan di babak quarter final Liga Champions Eropa antara Atalanta versus PSG dan juga RB Leipzig versus Atletico Madrid.
Sekiranya lu punya prediksi dan juga analisa nih, langsung aja komen di bawah. Gua mau denger, gua pengen diskusi sama lo seperti biasa. Oke? Thank you so much guys for watching this video. Buat lo yang udah like videonya, thank you banget. Lo yang suka, share juga videonya ke teman-teman lo yang suka bola tentunya ya. Dan makasih juga buat lo yang udah subscribe channel gua, udah support, udah nyalain lonceng terus, setia nonton channel gua. Thank you banget. Jangan lupa gue juga punya podcast. Gue ngebahas hal-hal di luar sepak bola, hal-hal lebih ke personal relationship, personal life, personal development, pengembangan diri lu sebagai manusia, mau cowok mau cewek, bebas. Pokoknya hal yang gak lu dapetin tuh di lingkungan formal gitu. Hal-hal yang penting di pergaulan, di dunia nyata yang gak lu dapetin, tapi itu berguna. Itu akan gue bahas. Lebih ke ngobrol sih sebenarnya. Jadi kalau lu punya cerita, lu bisa kirim ke Instagram gue kalau lu punya cerita di @edo_mcallister. Jangan lupa juga di follow, oke? Itu aja untuk video kali ini. I'm Edward, I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye.